Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Allah layak kita percayai. Kalau dalam Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah." Itu pasti Allah layak kita percayai. Dan pasti Tuhan Yesus sendiri juga mempercayainya. Kalau tidak mungkin di akhir hidupnya dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Itulah sebabnya bukan tanpa alasan kalau Tuhan Yesus juga menghendaki kita mempercayainya. Tentu mempercayai Allah bukan hal yang mudah, sekalipun kita percaya bahwa Allah itu ada. Sebab secara kasat mata kita tidak melihatnya secara fisik. Tapi memang kalau kita belajar dari para tokoh Alkitab, Allah yang kita sembah, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu layak kita percaya. Sebab percaya yang benar tidak ada jaminannya. Sekalipun firman-Nya berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Faktanya saudara, kita tidak melihat wajahnya secara visible, secara kasat mata. Tidak mendengar suaranya secara audible melalui telinga kita. Bahkan berdoa berjam-jam pun dia sering seperti tidak muncul sama sekali. Sudah lelah berdoa malam atau dini hari, dia pun seakan-akan tidak ada. Namun, kita tetap menghormati dia dengan tidak memaksa dia berbicara kepada kita. Kita tidak memaksa dia menyatakan diri kepada kita. Kita belajar untuk mempercayai dia tanpa jaminan, tanpa garansi, tanpa iming-iming, tanpa motivasi apapun juga. Saudara, Allah itu layak kita percayai. Bahkan pada saat kita diperlakukan tidak adil, kita teraniaya, dan sepertinya tidak ada pembelaan dari Allah. Ketika kita dalam kebutuhan yang mendesak dan Tuhan tidak memenuhinya, kita tetap harus mempercayai Dia dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Semua itu sejatinya merupakan latihan bagaimana kita mempercayai kehadiran Allah tanpa jaminan. Dalam hal ini, kita sesungguhnya sedang belajar menghadirkan pemerintahan Allah
yang tidak kelihatan dan hidup di dalamnya. Jadi, apakah dia menjadi seperti hidup atau mati bagi saudara? Semuanya tergantung kepada masing-masing individu. Bagaimana masing-masing individu merespons dia. Bagaimana setiap individu memiliki sikap terhadap dia. Walaupun dia seperti tidak ada, kita tetap mempercayai dia. Ini tidak mudah untuk kita alami, sebab merupakan proses panjang, seperti suatu upaya menghidupkan Allah dalam hidup kita. Untuk orang-orang yang tidak mempercayai Allah dengan cara seperti ini, maka Allah menjadi seakan-akan mati atau tidak ada. Namun, bagi orang-orang yang mempercayai Allah seperti yang dijelaskan tadi, Allah menjadi seakan-akan hidup atau nyata. Yang jelas, bagaimanapun respon saudara, Allah tetap Allah yang hidup dan layak kita percayai. Dialah yang memiliki pemerintahan di alam semesta ini melalui segala tatanan yang ada. Dan kalau kita boleh ada sampai saat ini, apalagi dalam keadaan baik, aman, sehat, sebenarnya itu bukti bahwa Allah layak kita percayai. Apalagi kalau kita mengingat setiap pergumulan hebat dalam tahun-tahun panjang yang sudah kita lalui. Bagaimana Allah menunjukkan perbuatan tangannya. Bagaimana kita bisa melalui kesulitan keuangan kita dengan baik, yang pada akhirnya kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Bagaimana Allah memulihkan keadaan rumah tangga kita yang berantakan. Bagaimana perlindungan dan pembelaan Allah dalam berbagai situasi kritis yang pernah kita alami. Bagaimana Allah meluputkan kita dari ganasnya COVID-19. Dan saya percaya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman hidup kita bersama Tuhan di dalam masa lalu kita. Kalau kita bisa menghayati hal ini, kita baru sadar bahwa ternyata kesetiaan Allah memang sangat terbukti, teruji, dan tidak terbantahkan. Jangan hanya karena ketika kita berseru, sepertinya dia membisu, kita jadi ragu. Jangan karena ketika kita butuhkan, tiada jawaban, kita meninggalkan dia. Kita harus mengerti, saudara, bahwa dalam kesemuanya itu sejatinya Allah sedang mengajar kita untuk dewasa, untuk mengerti segala hal yang Bapa ingini, untuk mengerti segala kebaikan Tuhan yang diberikan atas kita. Jadi, saudaraku, apapun yang saudara alami saat ini, bagaimanapun keadaan saudara, sekalipun sepertinya Allah diam, senyap, bahkan sepertinya tidak ada, jangan pernah ragukan dia. Jangan sedetik pun tinggalkan dia, sebab dia Allah yang layak kita percayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.